Baik, kita lanjutkan materi kita tentang letak suatu data. Nah, untuk mencari di mana suatu data itu berada, kita kembangkan dari rumus kuartil, ya. Di mana rumus kuartil ini tepi bawah kelas kuartil ditambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas kuartil yang dimau dikali panjang kelas. Nah, ini rumus ini dikembangkan ke rumus data ke K, ya. Data ke K maksudnya ini adalah data ke 1, kedua, ketiga, sampai nanti data ke N, di mana N ini adalah total frekuensi yang data yang kita amati. Jadi di sini XK itu adalah data ke K sama dengan tepi bawah. Tepi bawah di sini adalah tepi bawah. Ini bukan kelas Q1 ya, ini tepi bawah kelas yang mengandung data ke K. Jadi F kemudian K-nya itu adalah data ke K, nilai K-nya, kemudian F-kum itu frekuensi kumulatif, semua kelas sebelum data ke K, sebelum kelas yang mengandung data ke K, kemudian frekuensi kelas dan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh soal. Misalkan kita punya data ini, data nilai siswa dari 50 sampai 99. Ini banyaknya masing-masing kelas sudah ada di sini. Kalau kita totalkan ini adalah 40 ya. Nah, coba dilihat 40, jangan salah hitung lagi. Nah, ditanya nilai siswa urutan ke-25. Nah, kalau kita lihat di sini, kita anggap urutan itu dimulai dari yang data urutan pertama itu adalah anak yang pertama. Urutan yang pertama itu adalah anak yang paling rendah nilainya sampai nanti diurut sampai yang paling tinggi itu adalah anak terakhir. Ya, begitu karena dia di dalam tabel distribusi. Nah, untuk anak urutan ke-25 berarti artinya yang 25 terendah begitu ya. Nah, kita lihat urutannya berarti kita jumlahkan ini 2 tambah 8, 10, 10 tambah 15, 25 ya. Nah, karena ini data ke-25 ini pas di ujung-ujung kelas. Ini kan 25 ini berarti kan data terakhir ya. Berarti di kelas ketiga ini adanya adalah anak ke-11 sampai anak ke-25. Jadi karena dia anak terakhir, jadi boleh kalian anggap bahwa anak ke-25 itu adalah nilainya adalah 79. Karena dia anak terakhir ya. Boleh kalian anggap ini 79. Jadi kalau dalam pilihan ganda ini biasanya jawabannya ini langsung ada 79. Atau boleh juga dicari pakai rumus XK tadi. Akan ada perbedaan tipis ya antara tebak langsung seperti ini atau kita cari pakai rumus. Karena rumus ini sifatnya adalah pendekatan. Nah, sekarang misalkan yang ditanya bukan anak ke-25. Anak yang ditanya misalkan anak yang berada di tengah-tengah selang, bukan di pinggir selang seperti tadi ya. Misalkan ini anak ke-20 nih yang kita tanya. Kalau anak ke-20 bagaimana? Nah, kita lihat anak ke-20 itu adanya di kelas ketiga ya, tetap di kelas ketiga. Karena 2 tambah 8 ini masih 10, berarti anak ke-20 itu adanya di kelas ketiga. Nah, cuma kita nggak tahu nih antara 70 sampai 79 ini berapa sih nilainya, nilai anak ke-20 gitu. Nah, jadi untuk mencari nilai anak ke-20 di X20 itu kita pakai rumus XK tadi. Di mana XK adalah tepi bawah kelas yang mengandung data ke-20 ini, berarti tepi bawah kelasnya kita juga udah tahu ya. Karena data ke-20 kan adanya di sini tadi, di kelas ketiga. Berarti tepi bawahnya adalah 69,5 ditambah K itu berarti data keberapanya? Data ke-20 dikurang F-kum itu frekuensi kelas sebelum berarti 2 tambah 8, 10 dikurangi dibagi dengan FXK. Frekuensi kelas yang mengandung data ke K tadi 15
Dikali panjang kelasnya 10 ya. 50 sampai 59 itu ada 10 data. Atau boleh juga dengan mengurangkan 60 dengan 50. Jadinya 10. Jadi kita dapat X20-nya 69,5 ditambah ini 10 ya. 10 bagi 15. 10 bagi 15 kali 10. Ini dapat 3, ini 2. 20 bagi 3, 6,6 ya. Jadi 69,5 ditambah 6,6. Jadinya kita punya ini 1 nih belakang. 9. Tadi udah jadi 10. 10 tambah 6, 16. Berarti 76,1. Jadi kita 76,1 ada di sini. Jadi anggapannya bahwa anak yang ke-20 nilainya itu adalah 76,1. Oke, itu untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, yang ditanya jika siswa yang nilainya di atas rata-rata dianggap lulus, berapa siswa yang lulus itu? Berarti yang harus kita ketahui dulu adalah rata-ratanya. Rata-ratanya berarti ya harus dicari ya. Untuk nyari rata-rata kita pakai ini aja, pengkodean. X bar S ditambah sigma FI UI dibagi sigma FI kali panjang kelas ya. Kita mulai kodenya dari sini aja. Dari data ke kelas ketiga, ini 0, min 1, min 2, ini 1, ini 2. Ya, ingat lagi cara mencari rata-rata pakai pengkodean. Jadi ini min 4, ini min 8, ini 0, ini 12, ini 6 ya. Dijumlahkan jadi berapa? Ini min 4 dengan min 8 tewas dengan 12. Jadi 6 ini sigma FIUI-nya. 6, berarti X bar S-nya adalah titik tengah kelas ini. 70 tambah 79 bagi 2, 74,5 ya. Tambah 6 per sigma F, berarti jumlah semua ya, jumlah semua data tadi 40. Kali panjang kelasnya 10 ya. Jadi 74,5 ditambah ini habis 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5. Jadi dapat rata-ratanya 76. Nah, 76 apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kan ini namanya pendekatan ya. Kita tahu tadi anak ke-20 nilainya 76,1. Ya, berarti anak ke-20 ini udah lulus ya, karena dia nilainya udah di atas KKM. Sementara kemungkinan besar ini adalah 76 ini adalah anak ke-19 begitu. Nah, berarti kan yang 76 ini dianggap nggak lulus gitu ya. Atau dianggap nggak lulus, artinya dimulai dari anak ke-20 inilah yang lulus. Nah, anak ke-20 sampai ke-40, karena jumlah frekuensi 40 berarti anak ke-20 sampai anak ke-40 itu ada berapa ya? 20 sampai 40, ada 21 siswa yang lulus berarti. Boleh pakai perkiraan seperti itu atau boleh kita gunakan lagi rumus XK untuk memastikan anak yang dapat nilai 76 ini anak keberapa ya. Berarti caranya kita udah tahu nih nilainya 76 ya kan. Cuman kita nggak tahu itu anak keberapa begitu. 76 berarti 76 di sini kelas ketiga ya. Berarti tepi bawahnya 69,5. Nah, yang mau kita cari nih K-nya. Ini kita nggak tahu nih yang dapat 76 ini anak keberapa. Dikurang F-kumnya tetap 10. Karena kita udah tahu kelasnya pasti di sini ya. Yang dapat 76 itu pasti kelasnya di kelas ketiga. Dibagi 15 kali panjang kelasnya 10. Jadi yang pertama kita lakukan pengurangan dulu. 76 dikurang 69,5.
Jadi sederhanain, ini 2, ini 3. 3 kurang 10 per 3 kali 2, gitu ya. 76 kurang 9,5, ini 0,5, 6,5 ya. 6,5 sama dengan 6,5 dikali 3 ini kan. 3-nya pindah ke kiri jadi kali 3, 2-nya pindah jadi bagi. Sama dengan K kurang 10. 6,5 kali 3 itu 19,5 bagi 2, 9,75. Jadi K-nya adalah 19,75. Jadi anggapan kita, anak yang dapat nilai 76 itu adalah anak ke 19,75. Ya, anak ke 19,75. Nah, sebenarnya kan nggak ada anak ke 19,75. Makanya Ibu bilang ini semuanya ilmunya adalah pendekatan, jadi banyak pakai analisis. Nah, karena anak ke 19,75 itu nilainya 76, ya, rata-rata, yang lulus kan yang di atas rata-rata. Jadi kita anggap yang lulus itu mulai dari anak ke 20. Setelah 19,75 itu kan bilangan bulatnya 20 ya. Nah, berarti kita anggap yang lulus itu adalah mulai dari anak ke 20 sampai anak ke 40. Itu kalau pakai cara, ya kan, kelihatan juga yang kalau pakai tebakan tadi juga mulai dari anak ke 20. Berarti ada 21 siswa yang lulus. Gitu, ya. Jadi pembulatannya itu sifatnya analisis. Bu, bagaimana kalau misalkan ditanya jika siswa yang nilainya di atas rata-rata dianggap lulus, berapa siswa yang tidak lulus? Misalkan pertanyaannya seperti itu. Berarti kan gini, kalau ditanya yang tidak lulus, berarti kan anak yang lulus itu mulai dari anak ke 19,75 gitu ya. 19,75 ini kan nggak ada, jadi makanya kita bulatkan kemana kita bulatkan, ke 20 apa ke 19? Tentu ke 19 ya. Kenapa nggak boleh kita bulatkan ke 20? Karena yang 20 tentu nilainya lebih tinggi dari 76. Makanya kita bulatkan ke 19. Jadi yang nggak lulus itu adalah anak pertama sampai anak ke 19. Nah, demikian bisa dipahami. Nah, kemudian yang untuk nomor 3, jika KKM 70, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah KKM? Nah, ini kita nggak perlu mencari 70 itu data keberapa. Seperti tadi, KKM-nya berapa, begitu ya. Kenapa? Karena ini kebetulan 70-nya ada di batas bawah. Jadi kalau ada di batas bawah, karena KKM-nya 70, otomatis yang ke atas dari 70 ini tuntas ya. Yang di bawah KKM tentu yang di sana, yang nilainya di bawah, di kelas ke-1 dan ke-2. Jadi jawabannya ini tinggal dijumlahkan 2 tambah 8, yaitu 10. Karena kebetulan 70-nya ini ada di pinggir kelas atau batas kelas. Nah, tapi kalau misalkan persoalannya jika KKM 75, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah KKM? Berarti langkahnya adalah sama seperti nomor 2. Kalian cari dulu 75 itu, nih ya, 75 itu adanya di data keberapa gitu. Nanti yang di bawah 75 itu nggak lulus ya. Yang berarti itu yang di bawah KKM. Kira-kira bisa dipahami tidak?